Pernah gak sih kita bertanya-tanya, ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya untuk apa dan untuk siapa? Nah, hari ini kita akan coba membedah sebuah pemikiran yang sangat menarik dari Gus Baha yang mengajak kita melihat kembali praktik keagamaan kita di zaman sekarang. Oke, jadi begini intinya. Ada dua kutub yang sangat berbeda dalam cara kita beribadah. Di satu sisi ada ibadah yang bentuknya kayak festival besar, terorganisir dan ramai. Tapi di sisi lain ada ibadah yang terjadi dalam hening, sebuah hubungan yang sangat personal dan intim antara kita dengan Tuhan. Dua hal ini seringkali terasa bertentangan. Untuk memahami kritik Gus Baha, kita harus mulai dari titik idealnya dulu. Menurut beliau, ibadah dalam bentuknya yang paling murni, itu justru bukan ditemukan di tengah keramaian, tapi dalam kesunyian malam. Nah, praktek intinya ini disebut Qiyamul Lail atau sholat malam. Kenapa ini dianggap sebagai puncak ibadah? Simpel, karena di saat itu dunia lagi tidur, nggak ada atasan yang perlu kita buat berkesan, nggak ada teman yang melihat, murni hanya ada kita dan Tuhan, bebas dari segala urusan duniawi. Gus Baha bahkan menggunakan istilah yang indah banget untuk ini, munajat. Kata ini artinya bukan sekedar doa, tapi bisikan. Coba deh kita resapi maknanya. Bisikan itu kan sesuatu yang sangat personal, intim, dan nggak buat didengar orang lain kan? Itulah inti hubungannya. Logikanya sederhana, kalau siang hari kita kerja, kita berinteraksi, itu semua pasti ada transaksinya, ada maunya, ada tujuannya. Nah, malam hari itu beda. Malam itu ibarat sebuah ruang kosong di mana kita bisa mengingat Tuhan secara murni, tanpa ada embel-embel apapun. Nah, dari suasana yang sunyi dan personal tadi, sekarang kita coba lompat ke sebuah fenomena yang sangat modern dan sangat berkebalikan. Inilah dia kutub yang satunya, Istighosah Kubro. Ini bukan lagi bisikan di dalam kamar, tapi gema doa ribuan orang di sebuah stadion, sebuah acara yang besar, terorganisir, dan pastinya sangat publik. Disinilah letak pertanyaan utamanya, sebuah pertanyaan yang mungkin agak menusuk ya. Apa yang terjadi ketika munajat, si bisikan pribadi tadi, diubah menjadi sebuah tontonan massal di atas panggung yang besar? Menurut Gus Baha, bukan berarti acara seperti ini salah total ya, tapi ada risikonya. Fokusnya itu bisa bergeser, dari yang tadinya niat ibadah jadi ajang pamer, ajang keren-kerenan. Tolok ukur suksesnya acara malah jadi siapa pejabat yang datang. Semuanya terjadwal, bukan lagi spontan dari hati. Dan yang paling bahaya, elemen kangen sama Tuhan itu bisa jadi hilang. Jadi, poin krusialnya itu bukan soal boleh atau tidaknya berdoa di depan umum. Bukan itu masalahnya. Pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih dalam, kenapa kita melakukan itu? Nah, perbedaannya kelihatan jelas di sini. Apakah doa itu muncul karena sebuah kerinduan yang tulus dari dalam hati, sebuah kebutuhan personal kita untuk terhubung, atau kita melakukannya karena ada undangan resmi, ada instruksi dari organisasi? Sumber pemikiran ini menyoroti bahasa yang sering dipakai di undangan-undangan acara tersebut. Tulisannya sih dalam rangka berdoa, tapi pertanyaannya apa motivasi di baliknya benar-benar murni untuk Tuhan? Atau jangan-jangan ada agenda lain, entah itu sosial atau bahkan politik? Oke, kritik soal motivasi ini membawa kita ke jantung filosofi Gus Baha. Kalau ibadah sejati itu bukan soal acara atau event, lalu apa dong? Jawabannya adalah, ibadah sejati itu sebuah kesadaran, sebuah kemampuan untuk melihat Tuhan dalam segala hal, setiap saat. Coba kita lihat dunia dengan kacamata biasa dulu. Kita melihat, ada kehidupan, lalu ada kematian. Pohon tumbuh, lalu mati. Ini fakta alam yang kita amati sehari-hari. Sekarang, perhatikan pergeserannya. Perspektif Al-Quran, seperti yang dijelaskan Gus Baha, bukan cuma bilang ada kehidupan, tapi Allah yang menghidupkan. Tuhan disisipkan sebagai aktor utama di balik setiap kejadian. Ini adalah awal dari sebuah kesadaran yang konstan. Inilah makna sejati dari zikir atau mengingat Tuhan. Ini bukan cuma soal mengucap lafaz tertentu di waktu tertentu, tapi ini lebih kayak sebuah software mental yang berjalan terus-menerus, yang membuat kita melihat campur tangan Tuhan dalam setiap kejadian, dari terbitnya matahari sampai sesederhana secangkir kopi di pagi hari. Ayat Al-Quran ini seolah menggarisbawahi hasilnya. Ketenangan sejati itu, menurut pandangan ini, bukan ditemukan dalam kemeriahan sebuah acara, tapi justru dalam kesadaran yang hening dan konstan akan kehadirannya dalam hidup kita. Jadi apa nih pelajaran utama yang bisa kita petik dari semua pemikiran yang mendalam ini? Pada akhirnya,
Analisis ini mengajak kita untuk bercermin. Apakah praktek spiritual kita selama ini lebih mirip seperti jadwal meeting? Ada jam mulai, ada jam selesai, setelah itu ya udah. Atau jangan-jangan ia lebih seperti sebuah hubungan, sebuah percakapan yang terus-menerus kita rawat. Kalau kita simpulkan, inti dari semua ini adalah ajakan untuk memeriksa kembali niat kita. Kita ditantang untuk beralih dari spiritualitas yang sifatnya pertunjukan, yang dinilai dari luar, menuju sebuah kesadaran mendalam yang terus-menerus kita pupuk dari dalam diri.